Itu jenis apa ya, setan apa gitu. Oh gitu. Kayak bau amis itu apa, anyir itu apa, bau kayak bau kambing itu apa, makhluk wujudnya gitu. Dan itu campur aduk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Melki di Stormon ID. Oke, kali ini gue kedatangan teman lama gue, Opik. Sehat, Pik? Alhamdulillah Bang Uco. Ini kita udah lama baru ketemu lagi. Ya, Nah, karena kondisi kita lagi kayak gini nih, Pik ya. Siap. Ini ceritanya nih kawan seperjuangan lah dulunya. Kebetulan gue ketemu sama beliau, gue cerita kita punya channel Stormon ID tentang pengalaman pendakian atau yang halnya kira-kira bisa diangkat buat teman-teman jadi pembelajaran lah, Pik. Berbau mistis nih. Iya. Sebenarnya bau mistis tuh buat penarik sih sebenarnya. Oke. Nah, gue ajak lah lu kesini. Nah, kebetulan lu juga sekarang lagi sibuk ini ya. Kesibukan lu main burung kan ya? Main burung. Awalnya sih gue guide di travel, cuma kondisi lagi down semua karena COVID kan, kita nggak bisa. Bener ya? Maksa juga akhirnya cari bisnis lain yang tetap bisa jalan, nggak ngaruh karena COVID. Yoi. Jadi burung. Buat teman-teman yang penghobi burung, yang beliau nih trainer ya free fly ya? Free fly paruh bengkok sih. Nah, lu yang suka hobi free fly bisa cek nih Instagramnya Lau nih, Opik. Di Cakra Prawira. Nah, sip. Oke, gimana? Oke, mungkin nggak usah berlama-lama. Kita langsung dengarkan ceritanya Opik. Opik mau cerita tentang kemana nih? Bicara mistis, susah ya sebenarnya. Kalau gue cerita, dibilang indigo atau enggak, gue nggak tahu gitu. Tapi ya dari kecil gue emang biasa lihat hal-hal yang gitu. Dan kebetulan gue terjun di alam bebas, pencinta alam, dan tereksplor lah semua gitu. Kalau bicara perjalanan mistis banyak banget, cuma mungkin gue kulik satu yang belum lama sih gitu. Dan ini masih teka-teki juga sampai sekarang buat gue sih, Kawah Ratunya Gunung Salak. Iya. Gitu. Agak asing sih, mungkin banyak juga yang belum tahu tentang Kawah Ratu Gunung Salak. Karena agak riskan juga kalau untuk berkunjung ke sana. Gue sih belum dapet tuh realnya ceritanya itu apa, karena gue 2 kali hiking ke sana ceritanya selalu berbeda. Oh gitu. Gitu. Jadi lu bisa ceritain dari awal keberangkatan tuh itu gimana tuh, Pik? Oke, jadi gue guide gitu. Gue pernah bawa tamu senior gue di kampus. Dia dulu honeymoon ceritanya. Honeymoon gue bikinin paket di Bogor karena gue dulu incas banget di pariwisata Bogor. Gue coba buat explore apa nih yang di Bogor gitu. Gue bikinin paket. Termasuk ada di Gunung Pancar, Halimun Salak, dan salah satunya gue masukin hiking ke Kawah Ratu gitu. Ya. Singkat cerita bla 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 bla. Tamu gue ngaret dan ternyata pendakian terakhir di Kawah Ratu itu jam 11 close. 11 Jam malam. 11 siang. 11 siang. 11 siang tuh udah nggak boleh ada pendakian. Oh gitu. Karena menghitung jarak waktu tempuh yang sekitar 4 jam di hiking. Kalau pulang pergi berarti 8 jam. Dan ketika malam gas beracun itu keluar. Iya. Itu ketentuan dari sana. Berangkat gue siang sekitar jam 9, gue baru start dari Cibinong. Itu kira-kira tahun berapa? Kayaknya waktu zaman lu. Itu 2018. Gue udah lulus kok, belum lama itu. Oh, gitu. Gue baru-baru jadi guide, gue dapat lisens. Gue beraniin buat bawa tamu. Handle 2 orang sama teman gue. Singkat cerita kita berangkat nih, jam-jam 9 lah. Itu juga kan masih harus gue belanja macem-macem lah, logistik segala macem. Karena kan mereka honeymoon, mereka butuh makanan yang kira-kira wah lah gitu di tengah gunung. Akhirnya kan gue ngakalin dong, gue harus beli masakan Padang yang harus gue angetin tengah jalan. Berarti kan gue harus prepare
alat tuh yang lengkap gitu. Berangkat jam 9 lewat lah, gue berangkat perjalanan. Gue ambil jalur Pasir Rengit. Pasir Rengit itu di daerah Bogor Barat ke sana. Gue nyampe sana jam 11.20. Jalur pendakian tutup. Iya. Jalur pendakian tutup. Gue nggak bisa berangkat. Tapi gue nggak boleh ngecewain tamu gue. Iya. Akhirnya gue coba datang ke pendaftaran. Gue nego sama ranger sana. Udah pernah kesini belum sebelumnya? Dengan PD-nya gue bilang udah. Padahal belum. Karena gue nggak mau ini tamu gue dong. Request kan. Temen gue sih yang udah pernah. Oke. Tetap nggak bisa kekeh. Dengan alasan safety pastinya. Iya. Tapi begitu gue coba nego. Akhirnya oke, lu boleh berangkat. Tapi nggak boleh sampai Kawah Ratu. Lu cuma boleh sampai Kawah Mati. Iya. Dengan catatan, kalau lewat jam 5 sore lu kena cas. Satu orang 100.000. Wih, gila. Itu untung perjalanan gue udah hampir habis di situ sebenarnya. Iya. Tapi it's okay lah, gue harus profesional sama tamu gue. Servis lah ya. Servis lah. Udah, gue hiking. Dari pertama, gue sih nggak ngerasa ada yang janggal, cuma ketika di gerbang, gue sempat ketemu perempuan. Gaib. Di gerbangnya. Di gerbang pendakian. Dia modelnya jalan batu dulu. Dan dia senyum ke gue. Nyambut lah. Hampir di semua pendakian gue selalu begitu. Gue merinding. Hampir di semua pendakian atau perjalanan gue juga suka susur pantai. Susur pantai gue juga kan, gue dulu sama lu berapa kali. Di setiap hour perjalanan gue biasanya ada yang nyambut gue. Di sana gue disambut sama perempuan. Oke dong, fine. Gue bilang, oh berarti gue disambut. Karena dia senyum. Iya. Kalau di tempat lain, mungkin nanti bisa gue ceritain di tempat yang lain. Ketika gue datang dia dengan muka sangar. Gitu. Kalau yang ini dengan muka senyum, artinya gue fine. Oke, gue jalan. Hiking, seperti biasa lah. Hampir di semua perjalanan gue ditemenin sama jalak balik. Jalak kebo. Iya, yang hitam itu. Jalak kebo yang hitam. Hampir di semua perjalanan gue. Temenin, oh berarti gue masih santai. Jalan. Hiking, itu gue coba kejar waktu. Untuk sampai ke Kawah Mati normal itu sekitar 3 jam setengah lah. Gue geber akhirnya. Karena itu sekitar 2 jam. Itu dengan gue juga udah masak mewah di jalan. Iya. Di tengah jalan dan nggak tahu kenapa ketika itu sepi. Karena memang weekday. Karena kalau honeymoon kan pasti ngejar Iya, sepinya lah ya. sepinya lah. Kita dapat Suasananya biar dapet. suasananya. Jalan tengah makan. Adalah mulai tuh. Karena kan udah mulai agak mendung. Mulai suasana udah mulai agak asik. Gitu kan. Masih jalan terus. Begitu nyampe ke kawah. Sebelum Kawah Mati itu ada bukan shelter sebenarnya, tapi dia modelnya kayak sungai. Terus ada aliran di bawah, terus ada area terbuka gitu. Iya. Asik buat nongkrong. Rata-rata pendaki ke sana pasti stop di situ dulu untuk ngambil stok air dan biasa photoshoot. Iya. Di situ udah mulai. Udah mulai lah. Hawa gue udah juga mulai gak enak karena nggak ada pendaki lain ketika itu. Iya. Gitu loh. Mulai sama perempuan itu lagi yang nongol di situ. Sama Perempuan itu yang nongol di situ. Tapi nggak senyum, flat. Oh gitu. Oke lah, gue positive thinking aja. Gue tembusin sampai Kawah Mati. Nah di Kawah Mati tuh gue nggak tahu kenapa kedap suara. Jadi kayak lu nggak denger apa-apa, lu nggak denger suara ini, lu denger suara apa-apa. Oh gitu. Gue pernah dapetin itu di 3 tempat sebenarnya. Pertama kalau kita jalur pendakian Pangrango ya, kita ada jalur namanya Pasir Sumbul. Iya, Pasir Sumbul. Itu terakhir steering line-nya kalau nggak salah UI 98 atau 97 gitu. Iya. Itu jalur memang udah ditutup karena banyak makan korban. Gitu. Ada satu daerah, kita biasa nyebutnya DTI, itu tempat pembantaian tentara Islam. Di sana kita dapat itu. Kedap suara. Suasananya tuh hambar, flat. Wah gila. Udah nyaman lah ya. Nah, nyaman. Sama satu lagi di Pulau Seribu. Kalau lu ke Pulau Tidung, itu ada Pulau Tidung kecil namanya. Itu ada namanya makam Panglima Hitam. Iya. Makamnya itu panjangnya sekitar 3-4 meter. Panjang banget makamnya. Konon katanya dia salah satu yang nyebarin Islam di Kepulauan Seribu. Sama. Suasana di sana tuh nggak enak banget. Nggak enak banget sumpah. Terus gue di puncak. Karena sebenarnya gue mau ngajar sampai ke Kawah Ratu itu. Jadi Kawah Mati dulu baru Kawah Ratu. Iya. Cuma memang gue juga nggak bisa maksakan kondisi fisik tamu gue gitu. Karena kan pengantin baru dia perempuan juga salah satunya kan.
dan awam masalah pendakian. Iya. Itu pun menurut gue dia lumayan kebut karena memang sih logistik semua gue yang bawa. Jadi ngerangkap guide juga, ngerangkap sebagai bawa juga, porter juga ya kan. Berarti lu berangkat itu 4 orang lah ya? 5, satu lagi support. Satu lagi Iya. support. Jalan sampai ke puncak, ke Kawah Mati, biasa foto-foto, mendung lah. Iya. Mendung, dan di situ gue ngeliat jelas gitu cerita tentang Gunung Salak gitu, yang cerita tentang pajajarannya. Pasti kan terkenal banget. Iya. Pajajaran dengan Gunung Salak, Halimun Salak itu satu hal yang gak bisa dipisahkan. Dan gue ngeliat sejumlah orang gitu jalan iringan dengan baju mereka yang Pakaian zaman dulu. Sunda zaman dulu banget. Anjir. Gue merinding lagi. Merinding gua. Dan ini 2 kali, gue nemuin yang begitu 2 kali. Satu lagi itu di Gunung Gede. Di Gunung Gede itu sama, gue juga ngeliat hal yang sama persis gue bilang. Iya. Gitu. Dan gue punya cerita lain di gunung lain yang mengungkap istilahnya silsilah darah gue untuk ke arah guide-nya gitu. Mungkin next lah bisa gue ceritakan. Gue lihat sana seperti ada, gue nggak ngerti bentuknya penyambutan atau apa gitu. Karena dulu ketika gue di Gunung Gede seperti itu. Dan turun Hal dari yang dulu Iya. lu lihat terjadi lagi. Dan turun dari Gunung Gede gue lumpuh 1 tahun. Sialan, gue harus cuti kuliah. Ya kan, gue harus ngorbanin banyak hal. Jadi, Sepaneng dong kepala gue dong. Masa gue harus ngalamin lagi kalau gitu. cerita soal kayak gitu, merinding gue sama anak-anak gitu. Iya, makanya gue masa gue harus ngalamin itu lagi gitu. Iya. Amit-amit lah. Amit-amit lah, masa gue harus ngalamin lagi sih, gue nggak mau. Gue coba positif aja lah. Gue bener-bener biasanya, gue kalau ngeliat begitu gue negor. Negor siapa? Mereka gue senyumin. Oh gitu. Gitu. Negor Tapi ke kan- mereka. Iya, tapi kan posisi gue bawa tamu. Mungkin kalau ketika gue jalan sama anak-anak, gue masih berani gitu loh. Negor atau ngebanyol lah ke anak-anak. Iya. Hati-hati di situ ada itu. Iya. Walaupun gue diketawain, pasti orang bilang ngarang. Itu lumrah. Gue juga gak nyalain mereka karena mereka gak lihat. Gitu. Gue sama sekali gak respon itu. Gue coba berlalu aja karena gue ngejar waktu pulang itu harus Jam 5. jam 5 gitu loh. Gue lewat, wah udah mulai. Aromanya tuh kenceng. Gue tuh paling sensitif di hidung. Ini masih posisi lu di Kawah Masih di Kawah Mati. Kawah Mati. Gue tuh paling sensitif di hidung, artinya dari bau yang gue cium gue bisa nandain itu jenis apa ya, setan apa gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau lu bau amis itu apa, anyir itu apa, bau kayak bau kambing itu apa, makhluk wujudnya gitu. Iya. Dan itu campur aduk semua. Campur aduk parah. Cuma ya, sekali lagi gue bawa tamu gitu. Iya. Gue harus ngesampingin itu semua, gue harus fokus sama tamu gue harus pulang dengan selamat. Gue udah ngomong ke teman partner gue, kondisinya udah gak enak, kita harus ngejar balik gue. Kejar balik, gue cuma ngeliat doang tanpa senyum. Mereka juga yang ngeliat gue kayak yang flat banget gitu. Dalam hati gue selalu deg-deg apa ya kejadian 2013, 5 tahun lalu bakal pulang lagi gitu. Turun jalan, dan di tengah jalan gue ketemu kakek-kakek. Pas ketika turun itu. Ketika turun, udah jalan turun itu tengah jalan gue ketemu kakek-kakek. Gue nggak tahu sebenarnya dia ngomong bahasa apa. Kalau lu tahu Freddy itu sih, Iya. Arab sialan itu. Dia pernah ngobrol sama ya yang begituan lah. Waktu perantara gue sakit itu dengan bahasa yang demikian. Bahasa Sunda tapi entah Sunda yang wiwitan atau pokoknya gue juga nggak pernah denger gitu loh. Iya. Tapi gue nalar. Tapi lu paham maksudnya. Tapi gue dia. paham maksudnya. Kamu ditunggu. Iya. Lah ini gue bilang. Kayak gitu dong Pak. Ini gak bener deh gue bilang. Dan gue lagi-lagi gue nggak ngerespon karena posisi gue di depan tamu. Ketika gue senyum atau nengok kemana, tamu gue bakalan sadar gitu. Iya. Dan dia pasti nanya dong, lu kenapa sih? Kalau gue ceritakan kan, Jangan sampai khawatir. itu maksud gue. Turun, gue hampir salah jalan itu. Gue juga nggak ngerti kenapa, padahal jalan jelas banget.
gue belok ke jurang. Dan yang ngingetin itu tamu gue. Jadi lu jadi ini tuh apa pembuka jalur? Gue di depan, pas turun. gue di depan. Ah. Berangkat juga gue di depan karena kan ya kita kalau biasa naik kan apalagi jalur yang memang wisata kita pasti tahu dong Iya, gitu kan. kelihatan. Cuma kan beda suasananya di situ sebenarnya sepi aja. Gitu. Gue sempet salah jalan dan yang ngingetin gue itu tamu gue sendiri. Mas kok lewat situ gitu. Pak sih kan dia manggil gue opak kan karena senior gue. Pak kok lewat situ sih. Gue sepaneng tuh karena gue di otak gue udah pikiran gue udah lain. Iya. Gue udah mikirin tuh kaki-kaki, gue mikirin di atas segala macam. Oke. Gue balik, ternyata bener depan gue itu jurang. Jadi cuma jalan cabang aja sih sebenarnya, harusnya gue kanan, gue ambil kiri. Tapi si tamu gue ini sadar. Iya, lu Dia tanpa berhenti di sadar, pertigaan. lu ngambil- Gue tanpa sadar gue ambil jalan kiri karena gue udah blank. Turun. Gue sampai bawah itu jam 6. Pokoknya gue udah gelap. Dan gue harus kena penalti dong. Iya. Ya kan? Penalti itu, tamu gue rehat. Sambil minum lah segala macem. Gue ngobrol sama orang situ. Jadi ada satu orang udah rada lumayan lah umur. Sempat ngobrol juga gitu. Ini tuh gimana sih gitu ceritanya tentang kawah mati atau kawah ratu gitu. Dia bilang semua cerita di sini simpang siur. Tentang asal usul kawah mati atau kawah ratu itu atau gimana sih sejarah sebenarnya gitu. Gue masih penasaran di situ kenapa. Kok bisa sama gitu kayak yang di Gunung Gede. Gitu. Berarti saling ini lah ya. Ya maybe memang satu daerah kekuasaan kerajaan Pajajaran atau gimana kan gue nggak tahu juga gitu karena gue bisa seperti itu tapi gue nggak pernah mau mendalami, gue cenderung apatis sama yang begitu. Iya. Terlebih dengan peristiwa gue yang dulu 2013 gue sampai lumpuh, gue udah makin masa bodoh, gue anggap itu bullshit, sialan gitu. Iya. Sialan aja gitu. Cuma lagi-lagi dia bilang kamu ketemu apa di sana? Gue cuma ngomong saya ketemu serombongan orang, saya ketemu perempuan, saya ketemu kakek-kakek. Dia ngomong lah, kakek-kakeknya gimana? Gue jelasin dong. Iya. Pakai bukan belangkon sih kalau Jawa, kalau Sunda itu kan pakai biasa kain diikat di depan gitu kan. Pakai kain, model baju pangsi itu. Oh berarti kamu punya sejarah sama entah lelembut sini atau gimana gitu. Gue makin males dengernya sebenarnya. Nyambung jadi. Iya, gue makin males dengernya. Cuma, oke lah, gue positive thinking aja. Gue berpikir bahwa gue nggak mau mengabaikan yang ini. Gue takut kecil gitu. Tapi gue berpikir bahwa gue harus balik lagi ke sini. Iya. Gitu. Tapi nggak bawa tamu. Iya. Gue nggak bawa tamu. Akhirnya pulang. Setelah gue urus administrasi, gue pulang. Tuh cewek ada lagi. Selalu mau pulang itu. Pas mau pulang, cuma posisinya memang. Jadi gue didendanya itu di jalan. Maksudnya? Didendanya itu di jalan. Jadi gue turun nih. Jadi pos itu sebenarnya udah sepi, cuma ada satu orang. Dan gue juga nggak tahu itu orang bener atau enggak. Gue juga nggak tahu karena gini, temen gue cuma gue suruh duluan. Iya. Gue bilang gue kesini dulu sebentar. Laporan lah ya. Laporan, karena kan KTP gue di situ. Iya. Fotokopi sih bentuknya, gue harus di situ karena kan kita harus tanda tangan dulu kalau mau naik ke sana kan. Karena dia kalau belum pernah ke sana harus pakai guide. Gitu. Gue ke situ berhenti, kakek yang bapak-bapak tadi gue ngobrol itu, gue juga nggak tahu itu. Tapi karena yang aneh gini, ketika gue turun, yang bikin perjanjian sama gue itu orang ada di bawah. Oh gitu. Di bawah jalur, pokoknya udah mau keluar gerbang itu dia di situ, dia nungguin gue ternyata. Karena dia nungguin gue bayar penalti. Terus yang di pos itu? Gue sih positifnya dia orang, tapi kenapa dia nggak nunggunya di sana gitu? Gue mikirnya yang satu ini nih. Karena gue dipantekin di tengah jalan, gue dipakai motor. Gue harus bayar denda di situ. Oke. Terakhir gue ngeliat si perempuan itu dengan sama muka yang flat tapi cenderung lebih marah. Oh, pas lu pulang? Pas gue pulang. Tapi di jalan gue nggak, dari situ gue nggak ngalamin hal apapun. Berarti gue pikir aman. Gitu loh. Nah, gue rancang waktu lagi, gue pengen kesana lagi, gue mau tahu gitu. Tapi artinya gue nggak usah bawa siapa-siapa, nggak usah bawa tamu lah istilah. Kalau tamu kan artinya gue punya kode etik yang harus gue jaga di depan tamu. Iya benar, servis lah ya. Servis lah, artinya gue nggak boleh nyeleneh, gue juga nggak boleh nakut. Gue ngeliat ini, woy.
kabur Iya. tamu. Ya iyalah. Gue minum dulu bentar ya. Siap. Gue dapet tuh waktu lagi, gue atur lagi, gue berangkat sama teman gue perempuan, terus dia bawa temennya juga, pasangan sejoli yang lagi kasmaran Yoi. banget. Atur waktu, karena pengalaman gue berangkat kalau kesiangan gue kena penalti. Kira gue lebih pagi. Gue berangkat agak pagi, masih di jalur yang sama, gue liat jalur pendakian Pasir Rengit. Pasir Rengit. Cuma ketika itu memang posisinya rame. Karena waktu itu gue jalan weekend. Sabtu Minggu. Gue berangkat itu hari Sabtu kalau nggak salah dulu. Gue berangkat dari sini biasa pakai motor. Logistik sampai ke sana. Pendaftaran udah pelaksana belum? Udah. Gue nggak lihat itu cewek. Pas waktu Berangkat kedua nih. Iya. Waktu berangkat kedua gue nggak lihat itu cewek. Kenapa gitu loh? Ya kan? Tapi lu mengharapkan. Gue pengen tahu aja gitu Oh loh. gitu. Ya maksudnya kamu punya urusan sama Yang yang di dimaksud sini. bapak ini sini itu apa? Gue mau tahu gitu. Karena pengen gue, misalkan jalan nih bareng mereka nggak apa-apa bertiga, gue belakangan di Iya. jalan belakangan lah istilahnya. Karena kan gue nggak punya tanggung jawab, gue harus ngomong mereka gitu kan. Gue berharap banget ketemu. Dan nggak ketemu. Jalak nggak ada juga. Untuk pertama kalinya tuh gue hiking di hutan, gue nggak ditemenin jalak. Sama Biasanya jalak. ada aja binatang. Iya. Entah jalak, kupu-kupu, Iya. lebah. Pasti semua pendaki pernah. Soalnya gue pernah nih, gue bareng sama dia juga memang kayak gitu. Karena gue nggak pernah jalannya sama senior lu tuh. Ya kan? Kalau jalak ya kan tau lah. Iya. Dan itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau di jalur pendakian itu ada rawa, dia sebenarnya modelnya kayak jalan tapi jalur air. Jadi itu tuh basah banget airnya, memang Iya. lumpurnya agak lumayan juga, dan lu harus lepas sepatu kalau mau ke Kawah Mati itu. Itu agak lumayan, sekitar 30-40 meter lah jalan itu. Di situ gua ketemu binatang. Binatang yang bukan binatang. Modelnya kayak kalau kita visualisasiin lebih mirip gorila mungkin. Anjir. Jadi monyet, kalau monyet kan kita dulu kalau naik ke gede masih sering tuh ngelihat Owa Jawa. owa Jawa gitu gede, tapi kan itu monyet gitu, kita tahu gitu loh. Kalau yang ini ya makhluk yang nggak jelas gitu. Tapi yang ngeliatnya lu doang. Gua doang. Lu Gitu. doang. Dia lagi di salah satu sudut lagi main air, gitu. Gua udah berpikir bahwa maybe dia jadi pertanda jelek nih buat gua. Oh. Gua jalan lagi, gua coba acuh aja. Iya. Jalan. Nah, begitu di tempat yang cerita sebelumnya gue bilang, itu tempat kayak aliran sungai. Dia Iya. biasa buat nyantai. Iya. Tahu gua tuh tempatnya. Salah satu teman gue deket lah, perempuan lah. Dia ngomong, aku udah nggak sanggup. Jadi dada dia tuh tiba-tiba nyesek. Dan udah kunang-kunang banget gitu. Karena sebelumnya gue jalan sama dia ke Cilember, Sama. gue ketemu siluman kera putih. Anjir. Dan itu dia yang ngasih tahu gue. Gue merinding pak, kalau lu ceritanya gila sih. Enggak, karena yang ngasih tahu gue dia, bukan gue ngeliat sebenarnya. Iya. Gue lagi di Curug Cilember itu kan tingkat yang modelnya. Nah, Curug 7. Jadi ada goa itu di sekitar air terjun. Dia cuma nyenggol-nyenggol gue. Itu apa? Isyarat gitu. Itu apa? Sial, itu mah gue langsung, gue agak jiper juga karena gue nggak terlalu waktu itu 2 tahunan sebelumnya gue langsung ngajak udah kita pulang. Dan ini terjadi lagi sama dia ketika gue naik di Kawah Mati. Dia nggak mau gue paksa kayak gimana pun, nanggung karena jarak dari tempat itu Nggak kalau jauh kita kan ngejar ke memang. Kawah Mati itu 15 menit lah. iya. Artinya dari situ tuh bau belerang udah kecium. Iya. Cuma gue paksa gimana pun dia nggak mau. Yang undakan itu kan pak, turun dulu tuh kali. Turun dulu kalian, Iya. terus nanti kan Iya. lewat sedikit lagi udah Iya, blank kawah. Iya. Dia nggak mau, kekeh aja di situ. Gue lihat itu perempuan lagi. Jadi kalau lu nggak, di sebelah kiri itu ada sungai. Iya. Sungai yang modelnya gerojokan turun, Nah, dia di situ. Tapi senyum. Wah, aman dong pikir gue kan. Gue lama di situ dan
banyak bisikan. Bisikan-bisikan yang kalau gue terjemahin tuh kayak apa ya? Sinden tapi Sunda gitu. Nyinden. Kayak model nyinden gitu lah, Sunda gitu. Riuh lah pokoknya, jadi kayak apa ya? Kayak lu masuk ke desa gitu, lu disambut gitu. Situ, dan ini cewek kalap. Artinya dia Temen lu itu kalap. banget, dia nggak bisa ditanya. Dan gue tanya lu ngeliat apa, dia nggak mau jawab. Panik dong gue, karena gue mau anak orang. Tapi kalap itu dalam arti masih sadar loh. Sadar tapi pandangannya kosong. Iya. Yang gue pikirin kalau dia kesurupan di situ, gue buat turunnya gimana? Iya, repot ya. Lumayan jauh Pak itu. Yes, gue kepikiran kenapa gitu kan. Gue sih nggak ngerti kesurupan atau gimana, harus ngeluarinnya gimana. Gue nggak paham sebenarnya. Gitu. Cuma gue pegang tengkuknya, dia bereaksi lah. Gue pegang tengkuk sini, bereaksi. Terus dia minta diambil air putih. Gue ambilin lah air putih, dia minum kan. Tiba-tiba dia ngajak, ayo gue kawah mati. Wah anjir dong. Gue panik nih. Kayak pengalaman gue ke Semeru lo itu. Asli. Suka begitu kan? Iya. Dan tiba-tiba dia dapat kayak kekuatan lain yang gue sanggup ke sana. Padahal sebelumnya Nggak mau. nggak mau. Gue udah down, gue udah capek, gue udah nggak mau, gue di sini. Lu mau ke sono tinggalin gue terserah. Iya. Sampai ngomong gitu istilahnya. Terus tiba-tiba dia, ayo. Gue bingung anak kenapa ya kan. Ini kalau kenapa-napa gue yang tanggung jawab sama orang. Karena gue yang jemput ke rumah kan. Oke, gue jalan. Begitu sampai Kawaratu. Dan itu mungkin maybe setan yang pernah gue lihat terbesar ya itu. Gitu, itu yang gede banget dan berbulu. Mungkin yang gue lihat tadi sebelum di bawah tuh di air itu. Cuma dalam wujud aslinya. Dan itu gue gak ngeliat kepalanya. Anjir. Jadi kalau gue ngeliat ke atas itu gue hanya ngeliat sampai ke batas pinggang. Itu di kawahnya? Di kawah masih di hutannya? Udah masuk kawah mati. Udah masuk kawah mati? Kawah mati itu kan agak panjang jalurnya dan akhirnya kan dia naik kan. Untuk sampai ke kawah ratu kan dia ada tanjakan lagi kan. Di situ tuh, ya itu kan kalau kita lihat sisi kiri itu kan jurangnya dalam. Iya. Kaki dia di situ. Dan itu bener-bener makhluk yang scary banget gitu. Tapi itu cewek kekeh. Ayo kita tembusin gini gitu. Dan, Maksa. Dan gue nggak tahu yang maksa itu kayak bukan diri dia sebenarnya gitu. Entah mau maksa gue, entah maybe kan di gunung juga teman gue berapa cerita banyak. Gue kayak dapet suntikan kekuatan buat gue bisa sampai ke satu tempat gitu. Itu sering banget perempuan biasanya begitu. Ya kan? Jadi kayak gue dipaksa, lu harus sampai ke titik ini buat tahu apa yang lu cari gitu loh. Gue bimbang juga mau gue ikutin atau enggak nih. Ya, karena dia bukan yang gue lihat, dia bukan dia gitu. Lu ngerasa nih, wah nih kayak orang ya. Ini kayak yang lain gitu, kayak yang mau nunjukin, ayo lu mau nyari apa? Gue kasih lihat gitu loh. Cuma kan gue mikir ini anak orang gitu. Dan yang dua sejoli kasmaran itu udah nggak tahu di mana. Karena memang dia duluan, gue kasih, udah lu duluan karena rame kan. Lu duluan aja pasti ketemu kok jalurnya, gue bilang. Ntar janjian lagi sama gue di tempat ini gitu. Gue diem tuh di puncak kawah mati sama itu perempuan. Gue duduk, gue bikin bias lah, gue ajak ngobrol, gue bercandain selfie. Enggak juga ngegubris. Pokoknya ayo kita terusin kan. Terusin. Sosok itu diem di situ dan dia tuh nggak gerak tuh yang gue bilang gede itu kan. Dan dia diem doang di situ dengan aromanya yang gue bisa bedain lah bau belerang sama bau yang begitu. Karena belerang kan agak lumayan kencang juga wanginya kan. Baunya cuma baunya kok udah mulai nggak ini. Dan muncul lagi lah gerombolan yang baju adat-adat itu lagi kan. Akhirnya gue sendiri yang takut. Akhirnya gue yang kalah, gue takut gitu. Artinya maybe gue berpikir bahwa apa gue termasuk nantang gitu loh. Karena niat lu dari awal. Karena niat gue dari awal gitu loh. Gue pengen tahu gitu loh. Apa gue nantang ya, terus gue centang balik ya kan. Tapi apa ya? Ya kayak pergolakan batin aja. Karena maybe kalau gue sendiri gue bablas sekalian gitu loh. Karena sebelumnya waktu yang gue sakit lumpuh itu, gue pengen ke Kawaratu tapi gue beda jalur. Gue lewat Japanaspa ya. Sukabumi. Itu waktu Gunung Kelut erupsi.
Thank you.